Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar di YouTube saya khusus untuk padi AGT ya sahabat tani ya. Jadi khusus untuk padi AGT. Nah, apa yang saya lakukan ini belum tentu sama dengan sahabat tani di channel-channel lain yang sahabat tani lihat ya. Mohon maaf sahabat tani ya. Jadi apa yang saya lakukan ini sebenarnya untuk contoh, kalau berhasil monggo ditiru ya. Makanya kalau bisa dari awal saya tanam padi AGT sampai panen ya, sampai panen. Nah, ini dilihat kalau saya berhasil monggo, tapi kalau enggak ya jangan ditiru ya. Biarlah saya gagal. Nah, kembali ada pertanyaan, boleh tidak untuk padi AGT 303 ini setelah keluar malai dan merunduk ini dispray dengan MKP buah sahabat tani ya. MKP buah. Jadi MKP itu ada yang khusus untuk daun, ada yang khusus untuk buah. Saya jawab jangan kalau ada tanda-tanda penyakit sahabat tani ya. Contohnya hawar daun bakteri ataupun kresek. Kalau tidak ada ya monggo kalau mau uji coba. Tapi kalau saya sahabat tani ya, ini ngomong kalau saya ya, ya mudah-mudahan berhasil sahabat tani ya. Kalau saya ini saya tidak gunakan MKP buah atau pupuk-pupuk buah di saat setelah keluar malai atau fase generatif yang sudah menunduk seperti ini. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini sudah menunduk seperti ini, saya tidak akan gunakan lagi karena terus terang saya nanam AGT ini kan sudah sering sahabat tani ya. Jadi sering saya uji coba. Pernah saya gunakan Mutiara Yaramila yang 1616 itu hancur. Padi ini tidak berani ya sahabat tani ya. Jangan coba-coba untuk menggunakan pupuk Mutiara Yaramila yang 1616 itu N-nya luar biasa, sehingga nanti menimbulkan penyakit yang luar biasa. Kemudian saya coba untuk menggunakan skor dulu ya. Nah, skor itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan jamur ustilago ya. Pertumbuhan jamur ustilago jadi luar biasa. Nah, ini jangan menggunakan fungisida yang mengandung JPT kalau ada tanda-tanda jamur ustilago ataupun pupuk-pupuk yang lain. Nah, untuk musim ini memang saya akan melakukan uji tanam yang berbeda untuk AGT. Kalau tahun-tahun yang lalu memang saya gunakan MKP, KNO3. Cuman untuk musim ini saya hajar dari bawah ya, dari pupuk fosfat dan KCL non subsidi yang tentunya ya kalau mengikuti saya ya lumayan agak mahal sahabat tani ya pupuk itu. Kalau untuk Merauke itu kisaran 400-an ribu lebih. Untuk pupuk SP26 ada yang tanya, saya beli di Lampung yang petrokimia itu 175 per 25 kilo. Kalau yang TSP itu bisa mencapai 500-an ribu. Memang berat, tapi nggak apa-apa ya sahabat tani ya. Nah, untuk itu sahabat tani kalau ingin menggunakan menggunakan MKP silahkan gunakan, tapi ya hati-hati ya. Kalau saya tidak ya monggo, tapi ini saya tidak sarankan untuk cari aman kalau saya sahabat tani ya. Karena padi ini memang agak riwil, salah pupuk ini bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa.
ya sahabat tani ya. Nah untuk padi AGT 303 ada yang bertanya dan sudah mulai ada yang mau cari bibitnya, ya insya Allah nanti kalau kita dikasih panen bulan 8 akhir sahabat tani ya, bulan 8 akhir. Nah ini pun kita sudah ada tanda-tanda sahabat tani. Nah ini ya, ini ada tanda-tanda nih jamur ustilago nih. Nah saya temukan nih satu ini bahaya sekali nih kalau sampai sahabat tani menggunakan skor MKP, ini bisa lebih parah nih. Ini jelas akan timbulnya ini ya sahabat tani ya. Nah ini yang dikhawatirkan ya, ketika keluar malai ini ya udah ada satu saya temukan jamur ustilago ya, satu ini bahaya ya. Kalau curah hujannya tinggi malam, lembabnya ini terlalu tinggi ya, dampaknya itu. Nah saran saya sudah mulai dikeringkan total. Nah seperti ini sahabat tani ya, kita sudah mulai keringkan total karena ini sudah fase pengisian agar padi ini satu tanahnya kuat. Kalau ada angin insya Allah tidak rebah karena mencengkram lebih kuat. Tapi kalau gembur ya wal-walam ya sahabat tani ya. Nah kita sudah keringkan total. Nah kemudian yang berikutnya siap-siap untuk melakukan penyemprotan dengan fungisida untuk mengatasi satu belas leher, belas bercak daun. Nah seperti ini sahabat tani ya, ini sudah ada tanda-tanda nih. Nah ini jamur nih sahabat tani. Nah ini tanda-tanda karena padi ini AGT 303 ya, saya katakan nggak mungkin atau walau-alam kalau sampai bebas total dari penyakit yang saya sebutkan tadi. Pasti ada 1-2. Makanya sebelum parah harus ditanggulangi, harus dispray ya. Jadi siap-siap untuk penggunaan fungisida blast, bisa menggunakan toksin, nativo ataupun blast ya. Saya nanti gunakan insya Allah menggunakan nativo dari Bayer untuk mengatasi patah leher dan bercak daun yang biasanya merang pada padi AGT saat-saat mulai merunduk ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.